Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa." Dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa, 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian orang itu bertanya-tanya, mencari-cari tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rahibin. Maka orang itu, pembunuh itu ditunjukkan kepada seorang rahib. Seorang rahib. Pemuka agama dari kalangan Nasrani atau Yahudi, disebut rahib. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa. Kemudian pembunuh itu mendatanginya dan mengabarkan dia telah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah? Apakah boleh bertaubat? Rahib tadi menjawab, la, tidak, enggak boleh bertaubat. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka rahib itu dibunuh sama pembunuh tadi, maka dengan pembunuhan ini genaplah menjadi 100 orang yang dibunuh. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian orang itu bertanya lagi, mencari-cari lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rajulin alim. Maka dia kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Kemudian dia mengabarkan telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah? Apakah boleh bertaubat? Orang yang kedua ini mengatakan, na'am, boleh. Mas Rudi mau bilang la gitu ya. Orang yang kedua ini, orang alim yang kedua ini mengatakan, na'am, boleh bertaubat. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah ke suatu tempat demikian. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di tempat itu ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah kamu bersama mereka. Wala tarji' ila ardi. Dan kamu jangan kembali ke tempat asalmu. Fa innaha ardu su'. Karena tempatmu itu tempat yang buruk. Fantalak. Maka pembunuh itu berangkat, bergegas, pergi, berjalan ke arah tempat yang dituju. Hatta idza nasafat tariq. Maka ketika telah sampai di pertengahan jalan, apa? Atahul maut. Kematian mendatanginya. Sudah waktunya dia meninggal. Kematian mendatanginya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berdebatlah, berselisihlah malaikat rahmah dan malaikat azab, malaikat siksa. Malaikat rahmah mengatakan, innahu jaa'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Malaikat rahmat mengatakan, dia itu datang bertaubat dengan sepenuh hati, dia menghadap kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qad. Malaikat azab mengatakan, dia itu belum pernah berbuat amal kebaikan sama sekali. Berdebat begitu. Fa'atahu malakun fi suratin adami. Maka datanglah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahu. Maka kemudian sepakat kedua malaikat ini menjadikan malaikat yang ketiga penengah. Maka malaikat yang kedua ini mengatakan, qisu ma bainal ardain. Ukurlah di antara dua jarak itu. Jarak dia berangkat sampai lokasi yang dituju. Qisu ma bainal ardain. Ukurlah di antara kedua jarak itu. Fa ila ayyatihuma adna fahuwa lahu. Maka nanti siapa yang jaraknya paling dekat, maka dia untuknya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Maka diukurlah kedua jarak itu, ternyata didapatkan hasil dia lebih dekat
ke tanah yang dituju, ke suatu tempat yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kemudian malaikat rahmah yang mencabut nyawanya dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan ampunan. Karena dia telah melakukan usaha lebih jauh, lebih banyak. Sudah hampir sampai ke tempat yang dituju. Itu kisah sahih yang menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sebelum zaman Rasulullah. Karena beliau mengatakan kana fi man kana qablakum, dahulu sebelum kalian. Dari hadis tadi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa yang bisa memberikan satu? Yang pertama adalah sesuai urutan hadis. Yang pertama adalah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu, akan membahayakan dirinya, bahkan membahayakan orang lain. Contohnya apa? Tadi ketika dia ditanya apakah boleh bertaubat, dia mengatakan tidak. Padahal boleh, siapapun boleh bertaubat, bahkan sekotor-kotornya orang boleh bertaubat. Bahkan Allah sangat menyukai hambanya yang bertaubat. Jangan sampai ada di antara kita berkeyakinan saya sudah terlanjur kotor, saya nggak mau bertaubat, sudah terlanjur. Jangan begitu. Kalau ada dalam hati bisikan-bisikan begitu, itu godaan setan. Supaya apa? Supaya setan punya banyak teman. Gitu. Digoda gitu. Jangan sampai. Justru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Rahib tadi mengatakan enggak boleh bertaubat. Akhirnya apa? Dia dibunuh. Berfatwa tanpa ilmu. Padahal siapapun boleh bertaubat. Baik. Yang kedua, sebelum kedua kita kembali ke yang ke satu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abidallaha bila ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, hanya dengan semangat saja, tanpa ilmu, tanpa dasar yang benar, kata Umar bin Abdul Aziz, dia lebih banyak merusak daripada berbuat kebaikan atau membenarkan. Karena tanpa ilmu. Begitu. Sebagaimana Nasrani semangat beramal tapi tanpa ilmu, sesat. Orang Yahudi berilmu tapi nggak mau amal, maghdub, dimurkai. Maghdubi alaihim walad dhalin. Al-maghdub al-yahud wad dhalin an-nasara. Tamam. Fahim tuh? Nastamirru ila an-nuqta ats-tsaniyah. Poin yang kedua, keutamaan yang kedua adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu kemudian mengajarkan ilmu. Maka pahala orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan akan kembali kepada yang menyampaikan. Ajruhu ka ajri fa'il. Pahala untuk dia seperti yang melakukan. Maka tadi orang yang kedua tadi yang mengatakan bertaubat, pergilah ke tempat demikian, maka dia juga dapat pahala. Nabi mengatakan man dalla ala khairin apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka untuknya pahala seperti orang yang melakukan pahala itu. Maka silakan kalau nanti pas liburan, pas apa, ada poster hadis atau nasihat atau kalam hikmah, kalam bijak, dibuat story, itu bagus. Potongan nasihat Ustadz Fulan, misalkan Ustadz siapa yang kalian suka, yang Ustadz Adi Hidayat gitu kan, diposting, boleh. Siapa tahu satu orang melihat postingan kalian, dia terketuk hatinya menjadi baik, maka tidak terbayangkan betapa banyak pahala yang Anda dapatkan. Yang berikutnya adalah dianjurkannya berhijrah, meninggalkan tempat lingkungan kita apabila lingkungan kita buruk. Seperti orang tadi, di tempat yang dulu dia banyak membunuh,
bermaksiat. Hingga akhirnya diperintahkan untuk berhijrah, pindah ke tempat di mana orang-orang menyembah Allah. Bahkan dikatakan jangan kembali ke tempatmu karena tempatmu tempat yang buruk. Maka kalau seseorang yang tinggal di lingkungan yang buruk, dia boleh berhijrah. Tetapi kalau kita sekarang, alhamdulillah lingkungan kita tidak buruk. Azan berkumandang, masjid dekat, makanan halal mudah didapatkan. Yang tinggal kita hijrahkan apa? Amal-amal kita, perbuatan buruk kita yang perlu kita tinggalkan. Yang mungkin anak putri memakai kerudung hanya ketika di sini, pas di rumah lepas lagi. Itu yang perlu ditinggalkan. Yang mungkin rajin 5 waktu di sini, pas di rumah bolong-bolong, itu yang harus ditinggalkan. Yang di rumah makan minum sambil lari-lari, nggak ada bedanya sama yang berkaki 4. Kalau di sini, kalau ada Pak Mahfud duduk, kalau nggak ada sambil jalan. Itu yang perlu ditinggalkan. Jangan sampai, kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Mereka itu tahu ilmunya, tahu hukumnya, tapi tidak mau beramal. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah yang punya ilmunya, tahu, tapi tidak mau mengamalkan. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang Allah murkai karena kita sudah tahu ilmunya tapi enggan mengamalkan. Nanti di akhirat ditanya, kenapa kok kamu begitu? Kalau memang orang belum tahu mengatakan, ya Allah saya belum tahu, dia diampuni. Kalau memang belum tahu. Dan nanti di akhirat nggak ada yang bisa bohong. Kalaulah orang bibirnya bohong, matanya akan berkata benar, tangannya akan berkata benar. Kenapa kok kamu begitu nggak pakai kerudung keluar? Kenapa kok kamu apa lagi? Begini-begini. Dia tahu itu salah dan nggak bisa beralasan, cuman gitu. Malaikat siap-siap pukul. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Begitu. Yang berikutnya apa? Bahwasanya ampunan Allah itu sangatlah luas. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Maksudnya melampaui batas itu bermaksiat sangat banyak berbuat dosa. Meskipun begitu, Allah masih menyuruh Nabi untuk mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah. Kenapa? Lanjutan ayatnya berbunyi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tetapi bukan berarti kita mengatakan, oh kalau begitu saya mau berbuat dosa sekarang, kan Allah mengampuni semua dosa. Konsepnya enggak begitu bro, enggak gitu. Karena kalau berkeyakinan begitu, dia mengumpulin dosa, pede mengatakan nanti kan Allah ampuni. Dia belum bertaubat, habis masa aktifnya, dia panggil malaikat apa? Bersama Abu Jahal sama Abu Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaklah orang itu senantiasa apa? Mempersiapkan, beramallah dengan semaksimal mungkin. Yang di sini setelah maghrib itu manfaatkan salat sunnah. Antara adzan dan iqamah berdoa. Keluar kamar, menutup aurat dengan sempurna. Berlatih. Sudah besar-besar enggak perlu dimarahi lagi. Cukup dinasihati dengan lembut. Begitu. Pepatah Arab mengatakan, al-labibu bil isyarati
yafham. Orang cerdas itu sudah faham dengan isyarat. Tapi kalau kerbo, kalau nggak dipukul nggak bekerja. Itu kerbo diajak ke sawah, kalau nggak dipukul nggak bekerja. Maka kita mau masuk kategori orang cerdas atau masuk kategori muak? Hah? Pilih mana? Masuk kategori orang yang cerdas. Nggak perlu dikasih marah, nggak perlu dimarahi ya. Mengerti? Paham tuh? Begitu. Allah sangat luas ampunannya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku lebih luas, lebih banyak dibanding murkaku. Makanya kita merasakan kadang tuh kita nggak sholat dulu mungkin. Pernah kan? Sengaja nggak sholat. Tapi apa? Masih Allah ampuni, masih bisa bernafas, masih bisa merasakan enak, masih sehat. Tidak langsung Allah hukum. Karena ampunan Allah lebih luas dibanding murkanya. Kalau murkanya Allah yang lebih luas, seorang bermaksiat sekali, langsung apa? Allah hukum. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah mengajari kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun. Bahkan selesai sholat yang merupakan itu ibadah ketaatan, setelah salam apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun dari mungkin kelalaian pas sholat, pas jadi imam begini, kemudian bacaannya bagus, saya mengatakan, suaraku bagus ya. Atau pas jadi makmum berpikir, tadi keran kamar mandi saya tutup atau belum, kunci motor saya bawa atau belum, dan sebagainya, sampai dia lupa ini rakaat yang keberapa, tidak fokus dalam sholatnya. Dari hal-hal yang demikianlah kita beristighfar. Begitu. Berapa sekarang? 41. Itu beberapa poin yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Jika ada pertanyaan, sekarang saya buka. Jika ada tambahan, ada usulan, baik. Kalau tidak, maka sekarang nasihat kepanitiaan. Silahkan itu jadwal azan dilaksanakan. Kemudian kalau parkir sepeda mohon rapi. Kemudian yang berikutnya harap latihan. Kalau masuk masjid, sendalnya ditata rapi, biar tertib. Kalau sedang di majelis, ada yang menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, didengarkan, fokus memperhatikan, dihormati. Begitu. Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir wa yuqir kabirana." Bukan dari golongan kami seorang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Nabi mengatakan, bukan dari golongan kami. Nabi enggan menganggap termasuk golongan Rasulullah orang yang enggak mengasihi anak kecil, sama anak kecil suka main tangan tanpa sebab, marah-marah. Atau sama orang tua tidak menghormati, sama kakak angkatan tidak menghormati. Hormatilah. Paling minimal apa? Paling minimal sebut dengan panggilan hormat kalau memanggil. Pakai Mas Fajar, Mas Ibnu, begitu. Insya Allah kalau kalian menghormati nanti akan dihormati. Tapi kalau tidak menghormati, tidak akan dihormati. Itu. Kemudian anak panti harus jujur, wajib jujur, berlatih jujur. Nggak boleh izin ke sini kemudian mampir-mampir. Izin narik donasi kemudian mampir.
atau yang bukan jadwalnya buang sampah karena kabur dari apel, atau apa lagi, dan sebagainya. Jujur itu yang mahal. Jujur itu yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah, meskipun kadang di hadapan manusia biasa aja. Tukang becak yang jujur itu mulia di hadapan Allah dibanding DPR yang korupsi. Nanti di akhirat tukang becak ketawa menikmati, tukang korupsi nangis guguk nanti di sana. Begitu. Maka yang sempurna adalah ketika di dunia dia DPR jujur, di akhirat makmur. Begitu. Yang berikutnya adalah, ini nasihat saya dapat dari Syekh Ahmad Abdul Ati tadi pagi di Mambal. Beliau mengatakan, kita itu boleh takut kepada suatu perkara yang kadang bisa terjadi dan kadang tidak terjadi. Kita boleh takut dengan perkara yang begitu, yang kadang bisa terjadi dan kadang tidak terjadi. Tetapi untuk sesuatu yang pasti terjadi, kita nggak boleh takut. Contohnya apa? Kematian atau mati. Kita nggak boleh takut dari kematian, karena itu pasti terjadi. Tetapi harusnya kita bukan takut, tapi harusnya apa? Mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau takut nanti Allah murka, maka kita persiapkan dengan ketaatan, dengan amalan-amalan taat. Begitu. Karena itu pasti terjadi. Jangan kita takut kabur. Kita kabur ke sana nanti dikejar kemanapun, mau masuk manapun dikejar. Bahkan kalau masuk lorong itu lebih cepat matinya di situ. Jangan kabur, tapi apa? Persiapkan, sambut itu. Orang banyak memikirkan bagaimana cara hidup enak, tetapi tidak banyak yang mempersiapkan bagaimana cara mati yang enak. Dan kematian itu bagi seorang yang mati, bagi pelakunya orang yang mati, itu bisa dua kemungkinan. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Kebaikan kalau dia mati dalam ketaatan, dia ahli kebaikan, itu baik buat dia. Tapi kalau ahli maksiat, itu musibah, karena dia belum bertobat sudah meninggal. Tetapi kematian bagi keluarga yang ditinggal itu selalu musibah. Paham nggak? Jadi kematian itu ada dua. Bagi orang yang mati itu bisa khair, bisa syar, bisa kebaikan, bisa menjadi musibah. Tetapi bagi keluarga yang ditinggalkan itu selalu musibah. Kalau dia orang taat, orang baik, dia meninggal, tentu musibah di atas musibah. Orang pelaku maksiat belum bertaubat meninggal, juga keluarganya sedih. Ya Allah, dia itu belum bertaubat, dulu nggak pernah sholat kok meninggal. Musibah. Begitu. Maka silakan, mari kita nastabiqu al-khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai anak panti Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan anak lain. Jangan sampai murid-murid Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan murid yang lain. Harusnya apa? Kalian lebih dahulu ke masjid, lebih dahulu memenuhi panggilan. Yang putri memberi contoh bagaimana berkata, bergaul, tidak ketawa keras wak-waan, apalagi tidak bercampur baur tanpa batas. Putri itu terjaga, mulia, harus bisa menjaga diri. Tidak terhormat seorang putri ketawa ngakak sampai maaf, mulutnya terbuka lebar. Enggak begitu. Akhlak muslim enggak begitu. Demikian, hadza wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.